Oke guys, kali ini kita mau terbang, tapi ini saya coba untuk berinovasi dengan uh, masang reflective tape atau isolasi mata kucing. Banyak yang review bahwa ini ampuh untuk melindungi dari serangan burung. Ya, ini kita bisa lihat atas, kemudian samping, ya, kanan kiri, kemudian belakang ini di 4G-nya aja ya. Nah, saya udah coba juga yang di bodinya, ternyata 4G-nya jadi susah untuk klik. Kemudian ada di armnya, ya, di keempat armnya, kemudian terakhir di depan ini ya. Oke, langsung aja kita lihat reaksinya. Ini kebetulan sore hari, jamnya makan walet. Kita lihat ya, jamnya makan walet. Nah, kita bisa lihat sedikit-sedikit tuh. Biasanya banyak banget ini. Ya udah, kita coba aja ya. Kalau nggak hari ini, maksudnya uji coba optimalnya ya bisa lain hari. Let's check itu. Oke, ini kita sudah masuk ke aplikasinya. Kita masuk aja ke aplikasinya, dan untuk GPS udah lock. Yang 14 itu udah cukup, tapi 4G-nya belum. Nah, 4G-nya udah muncul sinyalnya. Kemudian kita cek parameternya untuk RTH aman, interferensi aman, baterai voltase juga aman 789. Fine, kita coba terbang aja ya. Ini beneran banyak walet, dan saya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nekat aja bagaimana reaksinya. Dan itu drone saya itu, ya, itu drone saya. Dan kita bisa lihat walet itu mengitari drone saya ya. Kita coba zoom out. Nah, kalian bisa lihat itu ya. Sore hari memang waktunya makan walet ya, sore hari. Ini remote saya taruh aja ya. Dan gila, kalian bisa lihat itu. Bisa lihat waletnya, drone saya stay aja itu di atas itu ya. Nah, semoga kelihatan ya. Waletnya di kamera ini. Oke, kita langsung lanjut jalan aja dulu ya. Banyak banget waletnya. Nah, kita jalan-jalan seperti biasa pakai modul 4G. Ini saya untuk RC-nya di frekuensi 2,4, tapi gimana nyimpulkannya ya, kayaknya lebih jauh sedikit dibanding 5,8 kalau di area sini. Saya sering ya nerbangin di area sini, agak jauh sedikit sih. Tuh, kalian bisa lihat itu. Lihat kan nggak waletnya tadi sih. Namanya juga ngetes ya. Kalau saya tanya ChatGPT, pengaruh reflektif tape ya, atau isolasi mata kucing itu ada berpengaruh guys, tetapi tidak 100%. Nah, sudah sih hilang RC-nya ya. Dan biasa ada pergantian ke 4G, dia kedutan dulu ya. Tidak 100% guys, artinya kita juga harus pakai strategi lain, kayak terbangnya pelan, kemudian rendah sekali atau tinggi sekali gitu. Kalau ini saya ini di ketinggiannya burung ini guys, 23 meter ketinggiannya burung guys ya. Seperti biasa untuk 4G modulnya lancar ya. Dan ya, surprisingly kita kayaknya menuju pasang lagi guys, sungai yang you see that. Memang jam makannya walet ini saya nggak pernah lagi, atau jarang sudah yang nerbangkan sore-sore ini. Ini memang beresiko sih. Cuma ya itu triknya, ya terbang pelan aja.
karena mereka itu kadang cuman penasaran gitu guys. Oke, itu lapangan ya. Apa ada yang olahraga di lapangan? Kita tes dulu ya. Kita tes dulu ya. Oh, ini ada orang yang jalan-jalan. Dadah kakak Dinda, kakak Raisa. Oh, ternyata sepi ya, nggak ada yang olahraga di lapangan ini. Padahal ini perfect ini. Kondisinya prima nih ya lapangan ini. Tidak becek. Tapi di lapangan voli sana ada orang olahraga ya. Kita iseng aja kepoin ya. Jadi sebenarnya ini kontennya apa sih ya? Kita sambil jalan-jalan guys, karena ngabisin baterai ya kan. Oke, kita zoom aja. Kita zoom. Oke, fine. Ada orang-orang yang berolahraga. Oke, kan kita naikin aja EV-nya ya. Nah, sip. Oke, kita balik lagi ya. Wih, banyak yang nonton ini. Naikin ketinggiannya, tinggian aman ya guys ya. 15 ini udah aman ya. 15 ini udah aman. Oke, ya ginilah hiburan di musim kemarau menuju ke pasak ya. Menuju ke hujan, karena udah 2 harian ini hujannya 3 harian ini hujannya deras banget. Bentar lagi pasang lagi nih guys. Oke, kita cek di MTS apakah ada yang olahraga atau tidak. Nah, ternyata ada ya. Kalau tadi voli profesional, kalau ini amatir nih. Nah, bocil-bocil nih ya. Hati-hati, banyak tiang di sini ya guys ya. Wow, berani banget nggak? Wah, gila sih, bocil malah ngelempar pakai batu ya. Memang nggak ada otak bener. Kita naik aja, udahlah. Di videoin nggak mau kamu, dimasukkan YouTube nggak mau kamu. Nah, kita lihat kondisi sungai ini. Kondisi sungai sudah pasang lagi, karena ya saya ada baca berita juga seputar kabar itu udah di kabupaten lain ada yang banjir malah. Ini tanda-tanda ini nanti airnya dikirim ke sini dan ya jadi pasang guys ya. Oke, kita bisa lihat ini debit air naik lagi, tapi saya rada ngeri ini guys, karena ya bagaimana saya nyimpulkan reflective tape ini memang seperti penjelasan saya di awal, kalau efektivitasnya itu enggak 100% guys. But at least kita ikhtiar. Karena juga banyak yang merekomendasikan pakai reflective tape, terutama yang warna merah. Nah, atau mungkin guys, karena memang cuaca sekarang ini sedang bisa dibilang tidak cerah guys, karena di sore hari ya kesananya sejuk ini, karena cara kerja reflective tape itu memantulkan cahaya. Bagaimana dia bekerja kalau mataharinya tidak cerah. Oke, nah ini sungai yang saya rekam tempo hari, dia sudah tidak sesempit kemarin ya kan. Sudah mulai debit airnya sudah mulai bertambah ya kan. Oke, ini 4G modulnya lancar ya. Ya kalau yang kayak begitu ya redek sedikit-sedikit itu ya itu tidak masuk hitungan lah. Semua transmisi drone mesti begitu ya kan. Kita mengorbit guys dengan ngebut. Oke, mana lagi yang mau kita cek guys? Saya nggak mungkin terbang cuma sebentar, nanggung guys. Saya mau ngabisin baterai, yang nggak habis banget sih, paling enggak 40% kita udah landing ya kan. Nah, kita udah landing. Nah, ini astagfirullahaladzim.
Wah, kaget. Gitu. Kaget. Mayday guys, mayday. Kalau begini sih sepertinya dah wallet di hadapan saya sepi nih. Coba kita pancing pakai drone ya, karena suara drone ini memang memancing wallet ya. Nah, itu walletnya ngikutin drone seperti biasa guys. Dan oke, sip. Turun ya, sebentar kita syuting dulu guys. Gila, ini remote saya taruh. Oke, dan kita lihat itu drone-nya masih ngambang dengan, kalian bisa lihat nggak walletnya. Kita turunin aja EV-nya ya kali. Nah, kalian lihat nggak? Aku nggak tahu gimana nyimpulkannya. Wallet itu mengelilingi drone saya. Kesimpulannya, aduh, saya nggak bisa bilang ini efektif atau nggak efektif, karena masih banyak kemungkinannya harus saya coba, termasuk di kondisi siang hari yang terik. Karena ini bener-bener nggak ada cahaya, ini menjelang maghrib ya guys ya. Kalian bayangin aja menjelang maghrib matahari terbenam. Jadi kalau saya lihat dengan mata juga reflektifnya ya seperti stiker biasa, tidak terlalu memantulkan cahaya. Padahal yang bikin efektif itu adalah pantulan cahayanya guys. Itu aja dari saya. Kalau dibilang harus pakai ini nggak? Ya itu kan bagian dari ikhtiar yang direkomendasikan oleh pilot drone ataupun ChatGPT, ya reflective tape, untuk menghindari burung-burung yang memang sensitif dengan cahaya. Tapi non burung predator ya. Kalau burung predator ini kita nggak tahu juga ya. Setidaknya burung-burung yang medium ke kecil gitulah. Oke, sekian aja dari saya. Sampai jumpa di next konten.